Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Perla 70 rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak berkemampuan untuk menghitung keseluruhan dari nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita itu. Namun meskipun demikian, sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita senantiasa berkeinginan untuk menjadi abdus syakur, berkeinginan untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan jalan menjadi hamba-hambanya yang soleh, menjadi hamba-hambanya yang solehah, yang senantiasa menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Dengan demikian kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan juga keselamatan dalam kehidupan akhirat kelak. Selanjutnya, selawat beriringi salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah mengambil pelajaran dari pidato syaitan di hadapan orang yang beriman di dalam neraka pada saat kehidupan akhirat. Di dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 22, Allah berfirman, di mana isi firman Allah itu adalah menceritakan bahwa nanti di dalam kehidupan akhirat syaitan itu berpidato di hadapan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka bersama syaitan. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 22 supaya kita tidak menjadi bahagian yang dipidatoi oleh syaitan dalam neraka pada kehidupan akhirat kelak. Sehingga kita akan lebih hati-hati dalam menjalani hari-hari kita selama kita berada di alam dunia ini. Di dalam surat Ibrahim ayat 22 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala syaitan, dan setan berkata, lama qudiyal amru, tatkala keputusan telah ditetapkan. Kata Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, setan menyampaikan pidatonya ini lama qudiyal amru, setelah keputusan Allah tetapkan. Artinya yang masuk surga sudah berada di surga, yang masuk neraka berada dalam neraka. Saat itulah di neraka setan berpidato di hadapan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka. Hal pertama yang disampaikan setan adalah innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu wa'adal haq, satu janji yang benar. Jadi setan mengingatkan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka bersama dia bahwa dulu dalam kehidupan di alam dunia Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman tentang kemaslahatan-kemaslahatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kalau mereka mematuhi apa yang Allah janjikan kepada mereka, dan janji Allah itu adalah hak. Kemudian syaitan mengatakan wa wa'adtukum fa akhlaftukum, maka untuk mengimbangi apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, maka aku pun membuat janji kepada orang-orang yang beriman. Fa akhlaftukum, maka setelah aku buat janji untuk orang-orang yang beriman itu, maka aku pun mengingkari janji itu. Jadi dalam rangka memperdaya orang-orang yang beriman, setan juga membuat janji, menjanjikan sesuatu kepada orang-orang yang beriman itu sebagaimana Allah menjanjikan kemaslahatan hidup kepada orang-orang yang beriman. Cuman bedanya kalau janji Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Sedangkan janji setan itu, setan sendiri sudah mengatakan fa akhlaftukum, maka aku akan mengingkari janjiku itu yang sudah aku sampaikan kepadamu dulu. Kenapa setan berjanji tapi kemudian dia dari awal sudah meniatkan untuk mengingkari janjinya? Setan mengatakan wa makana liya alaikum min sultan, karena tidak ada bagiku kekuasaan sedikit pun atas kamu sekalian dengan kekuasaan apapun. Jadi setan memang nggak bisa menunaikan janjinya sebagaimana Allah akan memenuhi janji yang benar itu. Kenapa? Karena memang setan menjanjikan sesuatu kepada orang yang beriman itu untuk memperdaya orang yang beriman agar mereka tidak mematuhi apa yang Allah janjikan kepada mereka. Jadi strategi setan mengimbangi janji Allah dengan janjinya. Janji Allah itu adalah benar, sedangkan janji setan itu hanya tipu daya. Yang seolah-olah kita akan senang, seolah-olah kita akan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu semua tidak ada. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, setan memang tidak akan memenuhi janjinya. Dia berjanji untuk diingkari. Jadi setan itu adalah PHP, pemberi harapan palsu. Yang kemudian itu turun kepada banyak manusia, meskipun dia beriman. Sehingga kemudian tidak sedikit orang yang beriman terperangkap pada harapan-harapan palsu yang diberikan oleh setan. Kenapa kita katakan itu harapan palsu? Karena setan sendiri memang sudah bilang,
saya tidak berkemampuan untuk mewujudkan apa yang saya janjikan kepada kalian dulu. Itu hanya tipu daya. Itulah bagian-bagian yang dipidatokan setan di hadapan orang yang beriman di dalam neraka pada kehidupan akhirat. Kemudian setan juga mengatakan, ila da'autukum fastajabtum li. Jadi apa yang telah aku janjikan kepadamu itu semua tidak lain hanya sekedar menyeru kamu, hanya sekedar memperdaya kamu, hanya sekedar mempermainkanmu. Fastajabtum li. Maka ternyata kamu sekalian itu merespon, menjawab, tertarik dengan apa yang aku janjikan itu, kata setan. Jadi kalau kita lihat dalam realita kehidupan, ada hamba-hamba Allah yang beriman kemudian terperdaya oleh tipu daya setan, itu adalah bahagian dari yang disebutkan oleh setan. Awalnya setan itu hanya coba-coba beri janji kepada orang yang beriman. Mana tahu ada orang beriman yang percaya dengan janji setan, sehingga dia meninggalkan janji Allah pada dirinya. Dan ternyata setan pun terkejut. Wah, banyak sekali rupanya orang yang beriman itu yang terperdaya, terperangkap oleh janji setan itu. Ini di luar ekspektasi, ya, di luar perkiraan setan. Dia hanya coba-coba itu, tapi hasilnya ternyata maksimal, signifikan. Maka setan pun heran, sudah beriman tapi kok masih mau percaya dengan janji-janji setan dan berani meninggalkan apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Padahal janji Allah itu adalah hak, janji yang pasti terwujud kebenarannya. Karena Allah itu maha kuasa untuk mewujudkan apapun yang telah Allah janjikan. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau setan memang memperdaya, janji setan itu hanya memperdaya. Dia sendiri nggak punya kemampuan mewujudkan janji-janjinya. Sehingga dalam kehidupan neraka itu timbullah penyesalan. Setelah setan berpidato, timbullah penyesalan pada diri orang-orang yang beriman. Kenapalah dulu mereka termakan oleh si pemberi harapan palsu, yaitu setan, sehingga meninggalkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, kemudian menempuh jalan kehidupan yang tidak baik. Sehingga kemudian karena menyesal, orang-orang beriman yang berada di dalam neraka bersama setan itu kemudian marah dan mereka mencerca setan. Orang-orang beriman yang di dalam neraka bersama setan itu setelah mendengar pidato setan, mereka sadar lalu marah kepada setan. Setan dicerca, dicemarut. Tapi kemudian setan mengatakan, fala talumuni, maka janganlah kamu sekalian mencerca aku, kata setan. Gak perlu kalian cerca aku, tidak perlu kalian cemarut aku, kata setan. Walumu anfusakum, kalau kalian mau mencerca, kalian mau memaki, kalian mau cemarut, maka cemarutlah diri kalian sendiri. Jadi setan mengembalikan kesalahan orang-orang yang beriman. Kenapa mau terperdaya oleh janji setan? Itu kepada orang-orang beriman itu sendiri. Setan berlepas diri dia. Jadi kalau kalian mau caci maki, jangan caci maki aku, kata setan. Caci makilah diri kalian sendiri. Kenapa begitu bodoh kalian dulu, gampang termakan oleh harapan-harapan palsu yang aku berikan. Sedangkan Allah jelas memberikan harapan-harapan yang pasti, yang kepastian wujudnya itu pasti akan terjadi.
Kemudian setan mengatakan, ma'ana bimusrihikum, aku tidak dapat menolong kamu. Wa ma antum bimusrihi, dan kamu pun gak akan mungkin bisa menolong aku. Jadi sudahlah, nikmati saja kita sama-sama di dalam neraka ini. Nah, itu kata setan. Kalian orang yang beriman gak bisa tolong aku untuk keluar dari neraka ini. Aku pun gak bisa tolong kalian untuk keluar dari neraka ini. Maka jalani sajalah masa hukuman di dalam neraka itu sampai akhirnya nanti karena ada iman, Allah akan keluarkan kalian untuk dimasukkan ke dalam surga. Rasul akan datang untuk memberikan syafaat karena masih adanya iman. Walau zarrah, meskipun sebiji atom, sekecil atom pada diri kalian. Sedangkan aku sendiri abadi di dalam neraka ini. Kalian masih ada harapan, masih lumayan. Meskipun sudah terperdaya oleh harapan-harapan palsu yang aku berikan, kata setan. Jadi ini semua Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 22 agar kita bisa mengambil iktibar. Jangan nanti ada orang-orang yang beriman itu masuk neraka, kemudian dia menyesal. Oleh karenanya dari sekaranglah kita harus lebih berhati-hati dalam mensikapi kehidupan kita. Jangan gampang terperdaya oleh tipu daya syaitan. Ikuti saja apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Allah nyuruh kita bertakwa, jadilah kita orang yang bertakwa. Allah suruh kita jadi orang soleh, orang solehah. Kesanalah kita melangkah supaya kita jadi hambanya yang soleh dan solehah. Jangan kita terperangkap, terperdaya oleh harapan-harapan palsu yang diberikan syaitan. Yang kesenangannya itu sebenarnya kesenangan semu. Itulah yang dalam kehidupan masyarakat modern disebut dengan istilah hedonis. Hedonis itu nikmatnya sesaat, tapi penderitaannya itu seumur hidup. Dan itu bahagian dari harapan palsu yang diberikan oleh syaitan. Jadi seperti orang pakai narkoba. Nikmatnya kan sesaat itu. Waktu play itu saja nikmat. Sesudah itu rusaklah saraf-sarafnya semua. Orang pakai ganja juga gitu. Nikmatnya kan sesaat. Setelah itu rusaknya berkepanjangan. Begitu juga larangan-larangan Allah yang lain yang dilanggar karena tipu daya setan. Nikmatnya itu kan hanya sesaat. Tapi penderitaannya itu berkepanjangan. Mempertanggungjawabkan dosanya itu berkepanjangan. Jadi kita diingatkan oleh Allah melalui surat Ibrahim ayat 22 ini. Agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang beriman, yang nantinya masuk neraka dulu baru masuk surga, diceramahi pula oleh setan di dalam neraka. Harusnya orang beriman itu menceramahi setan. Ini setan yang menceramahi orang yang beriman. Jadi kemuliaan kita itu dijatuhkan oleh setan. Oleh karenanya Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita agar apa yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 22 ini betul-betul kita cermati. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab beliau menceritakan tentang bagaimana tersadarnya Abdullah bin Umar, putra kandung dari Umar bin Khattab. Jadi
Abdullah bin Umar ini awalnya kurang tertarik dengan ibadah-ibadah sunat. Beliau selalu memadakan diri dengan yang wajib-wajib saja. Termasuk beliau hampir tidak pernah menegakkan sholat tahajud malam. Sampai pada suatu waktu Abdullah bin Umar ini mendapatkan mimpi. Mimpi beliau ini berada di dalam neraka. Dan ternyata neraka itu memang sangat tidak mengenakkan. Lalu dengan perasaan yang sangat takut, Abdullah bin Umar terbangun dari mimpinya. Dia mau nanya langsung ke Rasul, nggak berani. Meskipun Rasul itu adalah abang iparnya, maka disampaikannya lah kepada kakaknya Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Hafsah menyampaikan itu kepada Nabi tentang mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Lalu Nabi mengatakan kepada Sayyidati Hafsah, bawalah adikmu untuk ketemu dengan aku. Maka kemudian dibawalah oleh Sayyidati Hafsah Abdullah bin Umar adiknya ketemu dengan Nabi untuk mendapatkan penjelasan dari apa yang sebenarnya dia mimpikan itu. Terus Nabi bilang, mimpimu itu terjadi karena selama ini kamu tidak pernah tertarik dengan ibadah-ibadah sunat. Kamu tidak tertarik untuk lebih banyak mengumpulkan kebaikan, terutama berkaitan dengan sholat tahajudmu yang nyaris hampir tidak pernah kamu lakukan. Maka kamu akan masuk surga, kata Nabi, kalau kamu memperbanyak ibadah sunatmu di samping ibadah wajibmu, kamu memperbanyak kebaikan-kebaikanmu, dan kamu rajin untuk menegakkan sholat tahajud di malam hari. Kamu akan masuk surga. Begitulah yang dibisikkan oleh malaikat Jibril kepadaku, kata Nabi. Maka sejak itu Abdullah bin Umar tidak pernah berhenti berbuat kebaikan. Tidak pernah bermalas-malasan untuk menegakkan ibadah-ibadah sunat di samping ibadah wajib yang memang beliau tidak pernah tinggalkan. Tahajud beliau tidak henti sampai akhirnya beliau wafat. Maka beliau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Beliau akan masuk ke dalam surga. Dan Imam Nawawi menceritakan itu dikaitkan dengan surat Ibrahim ayat 22 itu. Menurut Imam Nawawi, pada saat kita bermalas-malasan mengerjakan yang sunat, itu sebenarnya bahagian dari tipu daya setan. Itu bahagian dari harapan palsu diberikan setan. Jadi setan seolah-olah mengatakan, udah cukup, yang wajib-wajib aja, yang sunat nggak usah, ya gitu. Padahal dalam ajaran Islam, semua yang wajib itu diikuti dengan yang sunat. Fungsinya untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib jika ada ketidaksempurnaan. Kita lihat sholat wajib 5 waktu. Dalam sholat wajib 5 waktu itu ada sholat sunat rawatib. Sholat sunat yang mengiringi sholat wajib itu. Untuk apa sholat sunat rawatib itu? Untuk menyempurnakan jika ada hal-hal yang tidak sempurna dengan ibadah wajib kita. Sehingga tertutuplah ketidaksempurnaan itu menjadi sempurna.